Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал Tura Partayana. Makin ngeden. Dalam video kali ini kita bakal membahas video-video tentang konspirasi Tura Partayana. Konspirasinya sangat-sangat mendebarkan karena saya akan membahas tentang time lapse. Brin, salah lagi. Time travel. Siap-siap, ayo siap-siap. Sebenarnya saya tidak paham dengan konspirasi time travel karena saya bukan di bidang ini, dan akhirnya Tura Partayana mempunyai tim yang baik membantu Tura Partayana untuk membuat skripnya yang keren dan plot twistnya perfecto numero uno. Jadi aku ada timnya guys. Kalau misalnya kalian mau jadi timku, silahkan join di aksi community dulu, biar saya tahu gimana kinerja kalian, gimana bidang seni seperti ini. Kalian sumpah, impian Tura Partayana bikin anime seperti Jepang. Damn, Tura Partayana bareng kalian. Baru nih. Daripada saya banyak omong, kita langsung aja membahas tentang time travel, perjalanan waktu yang sudah dibuat oleh teman-teman Novigod. Yuk kita cus. Ya, jadi perjalanan waktu. Apa sih sebenarnya definisi dari perjalanan waktu? Ada yang tahu nggak? Ngomong apa? Perjalanan waktu adalah sebuah konsep perjalanannya waktu. Ya aku tahu. Dasar tim Tura Partayana. Oh, belum selesai ngomongnya. Jadi perjalanan waktu itu adalah sebuah konsep perjalanan maju atau mundur ke titik berbeda dalam waktu. Mirip seperti kita bergerak dalam ruang. Ada definisi lain nggak? Tolong komen di bawah perjalanan waktu itu apa. Yang dilucuin ini nggak usah diserius-serius amat. Ini kayaknya versi seriusnya. Kalau ngerti bagus, kalau nggak ngerti tonton terus sampai ngerti. Itu aja intinya. Kenapa sih keluar ini? Sebenarnya aku agak kepo sih sama perjalanan waktu tuh ya. Aku lihat di YouTube dulu deh, perjalanan waktu atau enggak time travel. English or Indonesian? Ya Indonesian aja deh perjalanan waktu. Pingin tahu sih apa sih isinya YouTube nih. Kita udah save dari record nih, kita langsung aja cari perjalanan ini. Rasa sangat menyedihkan. Sangat baru. Terasa sangat menyedihkan perjalanan ini. Perjalanan waktu. Langsung yang keluar tuh Nessie Judge, Doraemon. Oke guys, sebelum kita mulai videonya, menurut aku zaman sekarang itu kalian juga bisa mempunyai smartwatch yang memiliki informasi lengkap mengenai arah navigasi, notifikasi HP semua ada. Untuk kalian yang mau beli berbagai jenis gadget seperti smartwatch ini, tinggal cek link di deskripsi atau aku sudah pin komen di bawah untuk kalian klik linknya, oke? Mantap. Mesin waktu adalah sebuah mesin yang bisa membawa kita ke masa depan atau ke masa lalu. Konon, sebuah mesin waktu telah ditemukan di masa depan. Dan konon ada juga seorang penjelajah waktu yang mampir di masa kita hidup. Namun, sebelum penjelajah waktu ini muncul, ada seorang fisikawan yang bernama Albert Einstein yang menerbitkan teori relativitas waktu. Bagaimana teori relativitas waktu menurut Einstein? Jadi menurut Einstein, orang yang berada dalam sebuah benda bergerak akan merasakan waktu yang berbeda dengan orang yang berdiam pada suatu tempat. Orang yang bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, waktu akan bergerak lebih lambat dibandingkan dengan orang yang tidak bergerak. Konsep mesin waktu ini sama halnya dengan melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya. Ya, jadi menurutku setuju sih untuk relativitas waktu, karena aku sampai berpikiran ini bisa dijadiin fiksi gitu loh. Karena mesin waktu itu masih belum bener keberadaannya, dan banyak banget terinspirasi dari film. Salah satunya yang aku suka itu Interstellar, perjalanan menuju planet lain karena bumi itu lagi parah-parahnya kan, ya manusia tuh nggak bisa hidup di sana. Dan ya aku nonton filmnya itu sampai bener-bener ngerasain kayak nggak ada hantu deh kayak gitu. Maksudnya sejak aku nonton filmnya tuh aku bener-bener ngerasain kayak hantu itu memang manusia, yang dimana itu sebenarnya masa depan kita gitu loh, atau enggak masa depan seseorang di dimensi lain. Jadi kayak masuk logika gitu loh. Dan sedangkan untuk hantu-hantu supranatural, aku nggak tahu ya. Cuman kayak kok di Indonesia aku ngerasain banget kayak ada hantu dan segala macem, karena emang gimana ya posisinya, emang feel-nya aja gitu loh, kayak ngerasain bener-bener di sini tuh angker banget kan. Kalau misalnya di Rusia, kok contohnya bikin Square Painting, aku tuh nggak ngerasain adanya sesuatu yang mistis gitu ya, nggak kayak Indonesia dan kayak gitu sih. Nah, kita langsung aja balik ke time travel. Gimana sih sains memandang perjalanan waktu sebenarnya? Dari Einstein sih sebenarnya udah bilang. Kita ulang lagi sekali tentang teori relativitas dari Albert Einstein. Widih. Ya maksudnya perjalanan waktu itu memungkinkan di film sementara, dan
kita sebagai manusia di angkatan 2020 masih tidak tahu gitu loh. Mungkin orang-orang ngelihat kita gitu, cuman kitanya masih belum sadar dan masih tanda tanya gitu kan. Di sini tertulis kalau kemungkinan masuk ke masa depan itu ketika kita bias melampaui kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu sampai 1008. Tuh kan bisa baca kan? Tuh kan. Ulah 1008. 1 miliar. Ya Tuhan, 0123. Ya, bener kan? 1 miliar kilometer per jam. Itu dari sumbernya Wikipedia. Thank you banget Wikipedia, sangat membantu sekali. Dan sedangkan kecepatan dari bumi itu cuman 107.000 kilometer per jam. Bayangin tuh, gimana caranya? Aku naik motor aja nggak nyampe segitu. Terus disuruh masa depan. Ya mending aku ngomongin masa depanku, gimana ke depannya nanti punya anak dan segala macem ya. Daripada ngomongin masa depan ini, ya udah kita sudahi aja videonya yuk. Sebenarnya aku pingin banget sih melihat masa depanku kayak gimana. Aku bakal nikah sama siapa gitu kan. Apa aku sering nonton kartunnya Doraemon aja ya biar bisa melihat masa depanku tuh kayak gimana gitu. Pingin sih gitu. Punya anak tuh berapa, nikahnya sama siapa, sukses apa enggak. Nah itu kan berdasarkan dari Wikipedia. Adanya time travel itu masih nggak tahu, dan itu menjadi sebuah konspirasi yang membuat orang-orang tuh bertanya apakah ini benar atau enggak. Kita juga nggak tahu gitu loh. Mendingan kita langsung aja bahas karena ada beberapa kejadian di Rusia tentang time travel ini kayak gitu. Oke, jadi kita langsung aja baca. Di sini tertulis pada Juli 1911 ada sebuah perusahaan Italia bernama Zanetti menciptakan sebuah kereta model terbaru yang menawarkan berpergian gratis sekaligus mempromosikan keretanya kepada orang-orang Italia. Loh, katanya Rusia. Oh, nanti mungkin ya, kita nggak tahu. Kita baca dulu karena saya juga baru baca. Aku pingin langsung sih gimana sih reaksiku sebenarnya, maka aku kayak baca bareng-bareng tuh asik sih. Di antaranya, tokoh-tokoh publik beserta jurnalis di dalamnya itu yang berjumlah 106 penumpang. Ya maksudnya 100 penumpang dan 6 kru ya di dalamnya gitu ya. Nggak mungkin 106 semuanya nggak ada kru. Siapa yang ngasih teh? Kok nggak masuk logika lagi kan? Lalu pada tanggal 14 Juli 1911, akhirnya mereka memberangkatkan penumpangnya. 1911 loh udah bikin kereta. Seperti layaknya perjalanan mewah Titanic, para penumpangnya bisa dilihat dari jendela. Wah, kayak gitu loh. Benar-benar asik sih. Dan kereta pun berangkat menuju Roma. Tapi kenapa perjalanan waktu Rusia ya? Penumpang pun mulai menikmati perjalanannya, tetapi ketika kereta sudah mendekati Gunung Lombardia di utara Italia yang berbatasan dengan Swiss, ribet sekali. Agak aneh karena kita nggak tahu ya gitu. Ya maksudnya di sana terlihat asap hitam muncul dari terowongan. Jadi kayak langsung seret, Anda menuju neraka gitu. Nah, ini mereka melewati terowongan terpanjang ya. Di sini tertulis panjang 1 km di bawah Gunung Lombardia. Tadi kan udah bilang. Kayak gitu. Kereta pun mulai melambat dan di balik asap hitam itu terdapat kabut yang mulai menyelimuti kereta itu. Kereta pun mulai melambat dan di balik asap hitam itu terdapat kabut yang menyelimuti kereta itu. Jadi bener-bener asapnya itu merasuki keretanya. Jadi kalau bagi orang Indonesia masuk di kereta ini kerasukan. Kalau orang Rusia ada asap masuk kereta, dia ajak minum vodka. Damai vodka brother. Kalau orang Indonesia, aduh, gimana nih? Aduh, badah, aduh, disantet. Di sini kalian bisa lihat ya fotonya, serem juga sih. Mungkin kalian menanyakan apakah ini benar ada asap hitam masuk ke kereta tersebut, itu fiksi atau enggak? Pasti kalian bertanya kan? Kalau dari aku, fiksi. Tapi beberapa orang banyak yang berpendapat bahwa ini nyata guys. Makanya kita baca aja langsung. Aku sampai deg-degan loh, karena aku merasa kayak apaan sih masa depan? Aku aja ngomongin masa depanku nggak tahu, udah ngomongin masa depan sudah 1 juta kilometer per jam ya Tuhan, menurut Einstein ya Tuhan. Asik sendiri ya. Ya, jadi saat kereta sebelum memasuki terowongan, terdapat 2 orang dari penumpang kereta itu melompat dari kereta. Nggak tahu kenapa. Kita baca dulu. Dikarenakan kereta ini seharusnya beberapa hari kemudian sampai di tempat tujuan, itu membuat warga itu khawatir dan beberapa tim penyelamat berusaha untuk mencari rute kereta tersebut sampai masuk ke terowongannya dan mulai menggalinya. Tetapi hasilnya di sini nihil dan tidak ada tanda-tanda keruntuhan di terowongan tersebut. Serem sekali. Merusak suasana nih bangke. Tidak ada seorang pun yang tahu gimana kejadian sebenarnya, apa yang terjadi dengan kereta tersebut, kenapa tiba-tiba menghilang, sama seperti si doi kenapa tiba-tiba menghilang dan aku membutuhkannya. Nah, seperti itulah keretanya. Apakah dia pergi ke masa depan melihat masa depan kita? Baper bang. Aneh sih. Jadi itu tahun 1911.
Perang Dunia Kedua. Oh, Perang Dunia Kedua, bukan Perang Dunia ke-1. Perang Dunia ke-1 aku tahu kok. Tahun 2001 kemarin perasaan. Ahli sejarah. Ya Tuhan. Gak sia-sia aku nomor 1 anjir. Oke, kita lanjut lagi. Namun, nah di sini ada namunnya. Pada abad pertengahan terdapat catatan dari biksu di Modena melihat 3 pipa yang tarik oleh satu kereta luncur yang mereka sangka itu adalah sebuah sekte atau gimana ya, pada zaman itu tuh kuda adalah kendaraan tercepat karena tidak ada kereta kan. Jadi ya kereta itu digambarkan sebuah makna yang menceritakan mirip dengan kereta Zeniti yang hilang pada tahun 1911. Ya kalau kalian ngerti bagus, kalau kalian nggak ngerti tonton terus sampai ngerti. Ya maksudnya tuh ada biksu di Modena itu melihat 3 pipa yang ditarik oleh satu kereta luncur, dikira itu sekte. Jadi zaman dulu tuh kan kuda kendaraannya bukan kereta. Jadi aneh gitu loh. Dan kereta yang digambarkan itu mirip dengan kereta Zeniti yang hilang pada tahun 1911. Jadi abad pertengahan tuh kan masih zaman-zaman belum ada kereta. Kok tiba-tiba kelihatan kok Mirip kereta ya, tapi bukan kereta ya gitu loh. Jadi kayak benar-benar serem banget. Nah, lalu mereka menggambarkan penumpang yang dicukur bersih dan berpakaian hitam dan itu terdapat di catatan kronik Kasta Soloya, yang mana salah seorang dari 2 penumpang yang selamat pada kejadian itu bernama Sargino. Nah, di sini ada tertulis ya contoh kroniknya, ya. Namun pada akhirnya catatan kronik itu pun hilang dikarenakan gempa yang sangat kuat. Jadi benar-benar aneh banget, guys. Kayak orang-orang yang sebenarnya tahu kita di masa depan, ya sebenarnya mereka tuh takut kalau pikiran kita tuh berubah gara-gara ada kejadian aneh tentang time travel ini gitu loh. Jadi merusak masa depan kita dan itu membuat mereka tuh harus ini dimusnahkan sebagai bukti bahwa emang masa depan itu tidak ada kayak gitu. Kalau kalian ngerti bagus, kalau kalian ngerti tonton terus sampai ngerti. Nah, tadi yang aku bahas itu kejadian pertama. Kita bahas kejadian kedua. Oke, pada tahun 1840 di Meksiko dilaporkan ada 104 orang Italia yang berpakaian aneh. Lalu mereka semua mengatakan bahwa mereka baru saja traveling dari Roma dengan kereta Zanetti. Dari 1911 tiba-tiba balik ke 1840, itu benar-benar aneh banget. Salah satu dari penumpangnya memiliki sebuah rokok yang mana tertulis dengan tahun 1907. Teneneneng. Rusak. Maksudnya di tempat rokoknya tuh ada 1907 gitu loh. Dan tempatnya masih disimpan di Museum Meksiko. Jadi di sana ada museumnya bahwa ini loh buktinya kalau kereta dari Italia tiba-tiba nyasar ke Meksiko pada tahun 1840. Lalu psikiater mendiagnosis mereka semua itu dianggap gila hingga saat ini malah tidak ada catatan rekor medis yang menceritakan mereka semua. Jadi kayak orang-orang tuh kayak malah menyentok mereka, ini udah lu halunya kelamaan dan kayak lu kebanyakan jomblo, mendingan lu pulang tidur atau enggak lu masuk rumah sakit jiwa kayak gitu loh. Jadi kayak bener-bener, jadi itu kejadian pertama dan kedua yang aneh guys. Kita lanjut kejadian ketiga pada tahun 1955. Tanggal 29 Oktober di USSR. English man, damn. Ya, jadi lebih tepatnya tuh di Zavichi, Ukraina. Oh, jadi ini di Ukraina, sorry. Tak kira di Rusia. Oh, jadi di Crimea, bener nggak sih? Nggak tahu tulisannya. Ya, jadi sekarang udah di Rusia. Terdapat ada 3 rangkaian kereta dan 1 penariknya tuh dengan model yang lama. Itu pada tahun 1955. Petugas sinyal kereta bernama Piotr Ustimenko melaporkannya dikarenakan tidak ada schedule untuk kereta yang lewat pada jam segitu. Jadi keretanya udah tua, tiba-tiba mereka lewat. Ini siapa? Apakah ini kereta datang tiba-tiba untuk mulai perang dunia ketiga? Kereta itu digambarkan tidak ada orang kabin di dalamnya dan bergerak begitu saja. Anjir, merinding. Dia tidak pernah melihat kereta di USSR, yang dimana keretanya memiliki model yang sering dipakai ketika perang dunia. Kereta itu menuju Sevastopol, yang dimana di dalam rute itu menariknya pernah terjadi perang Crimea di situ pada sekitar akhir abad ke-19 dan terdapat 2000 orang Italia yang dikubur di situ. Jadi kayak semua tuh berhubungan guys, merinding aja. 2000 orang. Dan hingga saat ini tidak ada bukti yang kuat atau kejelasan tentang peristiwa itu guys. Berbagai tokoh maupun ilmuwan di Rusia berusaha ingin membuktikan sebenarnya apa yang terjadi, tetapi sayangnya tidak ada yang bisa membuktikan hingga saat ini. Jadi benar-benar dari kejadian awal, kejadian kedua, kejadian ketiga, berbagai tempat keretanya bentuk tulisan Italiano
pada tahun 1919 tidak ada satupun orang-orang tuh paham kenapa kereta ini muncul tiba-tiba kayak ikan lele menyeberang di lautan tuh nggak paham kayak gitu loh. Itu membuat menjadi sebuah konspirasi yang disebut time travel Zanetti. Ya maksudnya kereta Zanetti pada tahun 1911. Nah, jadi menurut kalian gimana? Percaya atau enggak? Kalau dari aku sih saat ini percaya. Apalagi sudah ada 3 kejadian. Dan ditambah aku tuh lebih percaya karena memang sering nonton film atau enggak anime Boruto. Kalau kalian wibu, kalian pasti ngelihat Sasuke dan Boruto pergi ke masa lalu Konoha. Pokoknya Sasuke bilang identitas kita itu nggak boleh diberitahu ke orang lain bahwa kita tuh dari masa depan, itu bakal merusak masa sekarang. Sebenarnya banyak banget sih kejadian aneh yang terjadi di masa kita yang sebenarnya itu perlu banget dibahas, ya kan? Kalau kalian memang suka sama videonya aku membahas konspirasi seperti ini, apalagi tentang berhubungan Italia tiba-tiba ke Meksiko terus ke Rusia. Sedikit aneh tapi kayak jadinya membuatku semakin tahu gitu loh, semakin penasaran gimana sih sebenarnya sirkulasi bumi kita, apakah emang terjadi seperti ini atau enggak, kita nggak tahu, itu Tuhan yang tahu, dan masa depan Tua Parteyana Tuhan yang tahu. Jadi oke, jadi segitu aja vlog Tua Parteyana untuk membahas konspirasi masa depan Tua Parteyana. Sorry salah ngomong. Jadi kalau kalian pingin aku membahas sesuatu konspirasi yang membuat kalian menarik untuk dibahas, ngomong apa, silahkan komen di bawah, jangan malu-malu. Dan aku bakal gigit, aku bakal baca komen kalian yang positif-positif dan membangun channel Tua Parteyana dan semangat untuk membuat konten. Oke, segitu aja. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye.